jasmani dan rohani, bersemangat Bushido, tidak mengenal lelah, tidak mengenal menyerah, cinta bangsa negara. Sesuai dengan cita-cita kami para pendirinya, di samping juga mengemban amanat dari para guru kita yang tadi ditunjukkan, yang menjadi guru dari kita semua yang di sini kita sebut waktu itu si Hanang, dan juga para sensei lainnya. Saya tanyakanlah, kami masih ada di sini, bagaimana terjadinya perkemi ini. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa di Jepang, ada kunjungan Presiden Soekarno tahun 60-an begitu, dan kami mahasiswa menunjukkan kebolehan dalam berbagai bela diri, ilmu bela diri, ada karate, ada judo dan sebagainya. Kemudian ada Shorinji Kempo, itu saya masih belum belajar. Di situ Sensei Utin Syahras, di sini putrinya ada, yang menunjukkan berembu di muka kita. Sensei Indra masih ada di kampung, bukan di Tokyo, beliau di Kyoto. Di Kyoto itu jauh di belah sana, tapi memang kota tertua, kota yang paling indah. Jadi kami yang ada di Tokyo tertarik sekali, ini kok beda ini. Kalau tadi kita lihat karate, pukulan-pukulan, ada judo, bantingan-bantingan, kok ini ada dua-duanya. Ada pukulan, ada bantingan, ada lipatan, dan sebagainya. Mulailah kita tanya pada Sensei Utin, gimana kalau kita diajari? Maka mulailah kami mengembangkan secara lebih intensif. Pada waktu itu, Sensei Utin Syahras adalah trainee di sekolah pertanian Tokyo. Tokyo Nogyo Daigaku. Setelah itulah kami mulai belajar. Sementara awal-awalnya baru 40. Dari 40 tinggal sedikit karena waktu kita pulang ada peristiwa G30S, tidak semua bisa pulang. Nah, Pak Indra waktu itu sudah mempelajari judo kalau tidak salah di Kyoto. Saya sebelum belajar Shorinji Kempo, saya juga belajar yang lain. Macam-macam saya coba begitu, ada karate dulu, judo, kemudian jujitsu. Bosan. Nah, pada waktu mulai belajar Shorinji Kempo kok rupanya di sinilah tempat saya, rumah saya. Saya dengan beberapa teman, antara lain almarhum Siddhartha Sensei, mengadakan perjalanan ke Hombu ya, pada waktu itu untuk memperoleh kenaikan tingkat dan belajar dari para sensei di sana. Pada pulangnya kami singgah di Kyoto, ketemu Sensei Indra. Di situ kita praktekkan beberapa waza Kempo kepada Sensei Indra. Dia punya keahlian di yang lain, nggak berhadapan, nggak mampu berhadapan dengan Shorinji Kempo kami waktu itu. Akhirnya beliau ikut, mulai mendirikan, malah lebih cepat ya, menyusul kami ini, sehingga sekarang sudah Dania dan 7. Jadi guru dari kita semua. Nah, awalnya saya dulu loh sebetulnya, tapi beliau sekarang lebih jago dari saya. Nah begitulah, kami pulang, beberapa dia, Utin Syahras Sensei pulang lebih dulu. Beliau bekerja di waktu itu yang irigasi itu. Kemudian beliau wafat, meninggal di dalam tugas di Brantas ya, di Kali Brantas. Beliau meninggal di sana. Jadi betul-betul lah kalau ada pahlawan ya beliau lah pahlawan pembangunan kalau sekarang. Nah kami dengan Sensei Indra, dengan Sensei Siddhartha, Sensei Siddhartha belum pulang waktu itu karena dia belakangan. Kita masih berdua, gimana nih kalau kita ajarkanlah apa yang kita pelajari di sana. Karena Utin Syahras sudah mengajarkan lebih dulu, tapi beliau pindah ke Surabaya, ke Malang. Nah, sehingga mulai mengajarkannya di sana. Maka mulailah kami 57 tahun yang lalu membangun tempat dojo pelatihan Shorinji Kempo. Tempatnya tidak mewah, di garasi rumah orang tua saya.
Jalan Teluk Putung 37 di sebelah HI itu. Nah, disitulah galeri kecil, mulai yang ikut 12 orang ya, kan? Kira-kira 12 orang gitu. Nah, sudah itu menyebarlah kemana-mana. Nah, kemudian pulanglah rombongan Siddhartha Sensei dan sebagainya, mereka makin memperkuat kami. Itulah awal permulaannya. Dengan susah payah, pada waktu itu kami membangun Shorinji Kempo dengan tidak ada modal apapun, kecuali tekad yang bulat yang kita miliki bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Salah satu Kenshi yang senior yang hadir di sini, saya lihat ada Sensei Ibrahim Masna di sana itu. Rambutnya sudah putih seperti sihang aja, ya dulu. Sisi ada Sensei Jumhana juga, salah seorang yang juga senior. Saya senang sekali bahwa kita punya demikian, katakanlah, murid ya, kalau dalam garis besarnya sekarang sudah banyak, sudah ilmunya sudah melampaui kami semua. Dan di dalam acara-acara pertandingan-pertandingan internasional yang diselenggarakan di Hombu atau di tempat lain, Perkemi selalu menunjukkan prestasi yang baik. Bahkan kalau di dalam randori, kita memang nomor 1. Karena di Jepang sendiri randori itu sudah ditinggalkan. Tapi kita lanjutkan. Dan memang bagi kita penting juga gitu ya. Tidak hanya baja-baja embu saja, yang itu tentu paling utama. Tetapi juga randori kami pertahankan di sini. Nah, dari garasi itu, mulailah kita pindah-pindah dengan bertambahnya ke tempat lain. Dan yang paling lama, sebelum kami memiliki dojo sendiri, adalah di kantor Bakin. Pada waktu itu Pak Yoga Sugama yang mengisikan, putranya kebetulan Bambang Yoga itu ikut Perkemi, ikut Kempo. Sehingga pada suatu ketika beliau diangkat menjadi ketua umum. Walau padahal beliau bukan Kenshi. Ya, betul kata. Sehingga, dan untuk menghormati beliau, salah satu ruangan atau ruangan terbesar kita di dojo, kita beri nama ruangan Yoga Sugama. Karena beliau betul-betul memberikan kontribusi besar kepada kita, mendukung kita sepenuhnya. Padahal jabatan beliau sebagai ketua Bakin luar biasa pada waktu itu, pentingnya pada masa-masa itu. Itu sekilas sedikit. Juga saya tidak bisa melupakan seorang sensei dari Jepang yang menjadi gurunya banyak daripada para sensei senior di sini, yaitu Sensei Sato. Ya, gurunya Masna, gurunya mungkin Jumana pernah juga dilatih. Beliau tinggal di sini atas biaya sendiri, tidak kita gaji. Tinggalnya juga nomad dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan beliau berkeliling Indonesia menyebarkan Shorinji Kempo dan ditampung di rumah-rumah kawan-kawan kita di daerah. Sensei Sato itu. Beliau adalah juga mahasiswa dari Universitas Pertanian, Nodai tadi, Dongyo Daigaku. Dan memang para guru kita yang pertama kali mendidik kami adalah para sensei dari Universitas Pertanian Jepang. Ya, Dongyo Daigaku, Tokyo Nogyo Daigaku itu dia. Dari situlah berkembangnya kan. Jadi melalui perjalanan yang panjang 57 tahun ini, akhirnya Perkemi seperti sekarang. Itu tentu berkat perjuangan para Kenshi. Ya, para Kenshi itu Kenshi yang sekarang sudah para senior, sensei senior. Juga senpai-senpai banyak diantara yang sudah pensiun bahkan. Tadi ada yang saya tanya, kamu umurnya berapa sekarang? 70 tahun lah. Dulu kok waktu kita latih masih anak-anak tuh Hans Pohan tuh. Ternyata dia udah 70 tahun. Itu benar. Jadi sekarang luar biasa. Tadi disebutkan, selain kita punya dojo, satu-satunya barangkali. Ada bela ya, selain pencaksilat ya, yang mempunyai dojo seperti kita itu ya mewah, yang kita hasilkan dari kemampuan kita sendiri. Betul-betul kami mandiri di dalam membangun itu.
tanahnya memang diwakafkan oleh kawan-kawan, ya, oleh Sensei Siddhartha, kami sedikit, dan sebenarnya terus pembangunannya dibangun bersama-sama. Dojo yang besar, yang bisa kita banggakan. Saya tadi dengar sudah ada 5.500 Yudansha, pemegang sabuk hitam, ya kira-kira begitu ya. Ada 200.000 Kenshi yang yang aktif berlatih di seluruh Indonesia. Kalau ditambah mereka yang sudah tidak berlatih lagi, barangkali sudah mencapai 1 juta lebih, karena banyak yang tidak melanjutkan latihan itu. Dan sekarang sudah tersebar di mana-mana. Sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dulu tulang punggung Shorinji Kempo kita memang Shorinji Kempo universitas. Di Jepang juga begitu, Daigaku. Jadi Daigaku Shorinji Kempo itu tulang punggung pengembangan daripada Shorinji Kempo. Jadi guru-guru kita, tadi saya sebut dari Universitas Pertanian, begitu juga. Di kita juga begitu. Jadi berbagai universitas itu menjadi pusat pelatihan. Dan pusat dilahirkannya para guru-guru, para pelatih senior. Apakah di UI, apakah di Undip, apakah di Gama, di Unpad. Sensei Maridi itu dari Unpad. Itulah yang menjadi tempat-tempat bersemainya Shorinji Kempo. Tapi sekarang sudah tersebar di mana-mana. Mulai dari SD sampai cucu saya, sampai ke perguruan tinggi, di semua instansi pemerintah sipil, TNI Polri. Tadi saya lihat ini Marskal Bambang Gunarto ada memimpin latihan di Korps ini ya. Luar biasa itu. Wakil Ketua Umum Perkemi. Saya lihat ada kiriman sosmed dari Akademi Angkatan Udara yang sudah menjadikan Shorinji Kempo sebagai salah satu pilihannya ya. Ada saudara 150 Kenshi yang jadi sudah berada di mana-mana. Jadi alhamdulillah. Kalau di angkatan laut pastilah angkatan laut di sini ada orangnya tuh, ketua umumnya angkatan laut tuh. Bintang 3 nggak kurang. Karena jujur aja organisasi Perkemi mengalami pasang surut. Beberapa tahun yang lalu pecah. Pecah ada 2 Perkemi. Satu Perkemi yang menjadi tempat ambisi pribadi. Yang menginginkan Perkemi itu menjadi miliknya terus-menerus. Sehingga terpecahlah kami di sini dan alhamdulillah akhirnya bisa kita selesaikan karena KOI, Kementerian Pemuda Olahraga hanya mengakui Perkemi yang sebenarnya. Dan sebagian daripada mereka-mereka yang ikut tersesat itu juga sekarang sudah kembali dan saya kira Sensei Ketum ini dengan penuh kasih sayang menerima mereka kembali. Begitulah Perkemi. Jadi kita kan persaudaraan, nggak adalah musuh yang abadi gitu kan. Nah sekarang kita melihat, secara jujur saya katakan belum 2 tahun atau 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit, 2 tahun hampir kurang ya di bawah pimpinan Sensei Agus ini. Betul-betul ini saya karena orang tua nggak perlu muji-muji kan, kemajuannya luar biasa. Ini betul-betul. Di sini ada beberapa Sensei Indra pernah ketua umum berkali-kali, jadi memang kemajuannya luar biasa. Saya bisa melihat sendiri dan saya mendengar sendiri. Yang utama adalah konsolidasi ke daerah, pengda-pengda itu yang luar biasa. Dan tadi saya dengar selama ini kan Perkemi itu ya gimana sih kita minta iuran daripada Kenshi itu kan ada yang suka bayar, ada yang enggak, ada yang malas gitu ya. Bukan nggak mampu, nggak mau, tapi ya malas saja barangkali. Jadi defisit terus. Tadi Sensei Agus bilang sekarang sudah tidak defisit Sensei katanya. Itulah. Iuran semua sudah bayar, tidak ada yang nombok lagi, alhamdulillah. Mungkin beliau tegal nagihnya, nggak tahu. Tapi itulah organisasi. Dan dengan organisasi dan manajemen yang modern. Tadi sedang diupayakan mengembangkan digitalisasi manajemen, itu juga bagus sekali.
Itu memang arah ke depan kita ya harus itu ya. Kalau enggak ya kita ditinggalkan anak-anak muda nanti. Dan yang paling utama adalah jasa Sensei Agus ini, Sensei Ketum ini adalah menyatukan kembali Perkemi yang pecah itu. Sehingga sekarang kita tumbuh kuat, bahkan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua, sebagai pendiri, atas nama Sensei Indra sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketum, Wakil Ketua Umum, para pengurus, para sensei dan senpai yang aktif di dalam kepemimpinan kepengurusan, atas kepemimpinannya, bimbingannya, manajemennya, organisasi ini. Dan kepada para sensei senior, para sensei juga saya ucapkan terima kasih, yang terus intinya membangun kita adalah yang terbesar di luar Jepang barangkali ya memang. Dan kalau bahkan banyak di negara-negara tetangga kita, organisasi Shoriji Keppo-nya berkiblatnya ke kita. Nah, ini juga tentu menimbulkan masalah kalau tidak dikendalikan dengan WOSCO. Demikianlah. Tadinya mau pendek-pendek aja, tapi ya udah berdiri di sini ya emosinya ke bawah juga. Dan nggak tahu apa. Tahun depan saya masih bisa naik panggung itu jalan ke sini nggak untuk kasih sambutan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya mau kita bersama-sama meneriakan sedikit kebanggaan rasa kita ya. Jadi kalau saya katakan Bushido, kita semua menirukan Bushido ya, semangat itu ya. Karena itu intinya. Semua bela diri, semua filosofi daripada Shoriji Kempo adalah Bushido. Bushido itu kekuatan yang tidak dipakai untuk menindas, tapi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah. Itu semangat kita pada waktu kita belajar bela diri, bukan buat berantem. Dulu waktu saya muda saya suka berantem, tapi saya rasa sekarang sudah memiliki pengetahuan ini, jadi kita malas berantem itu, karena kita tahu betapa besar bahayanya. Jadi saya ingin mengatakan Bushido, Bushido, Bushido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.